Assalamualaikum, adik-adik. Kisah kali ini akan bercerita tentang sahabat Nabi yang tidak kalah mengagumkan, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita akan mulai kisahnya dengan asal-usul Ali radhiyallahu anhu. Kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah anak dari paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Sehingga beliau dan Nabi adalah sepupu dekat. Beliau masuk Islam pada umur 8 tahun dan menjadi sebuah sejarah, yaitu usia termuda seseorang yang pertama kali masuk Islam. Beliau adalah seorang pemuda tampan dengan akhlak yang mengagumkan. Kefasihan ilmunya tiada bandingannya, serta keberaniannya dalam membela Islam menjadikan beliau salah satu sahabat yang dijamin masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika masa hijrah, beliaulah yang menggantikan posisi Nabi untuk tidur di tempat tidur Nabi. Ketika hendak berhijrah, Nabi mendapat ancaman pembunuhan oleh kaum kafir Quraisy, dan Alilah yang menggantikan posisi Nabi ketika rumah Nabi digeledah oleh kaum kafir. Ali radhiyallahu anhu mendapatkan kehormatan menikahi putri dari Nabi, yaitu Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anhu. Kehidupan rumah tangga mereka sangatlah sederhana. Walau ayahnya Abu Thalib adalah seorang konglomerat yang kaya raya, akan tetapi Ali radhiyallahu anhu memilih untuk menginfakkan sebagian besar hartanya untuk perjuangan mendakwahkan Islam. Suatu ketika, Ali pulang ke rumah lebih cepat dari biasanya. Istrinya Fatimah segera menyambut suami tercintanya dengan sukacita. Fatimah juga berharap agar Ali membawa rezeki untuk makan mereka hari ini, karena persediaan makan mereka yang sudah sangat menipis. Akan tetapi, Ali setelah melepas lelah menjawab pertanyaan istrinya. "Maaf istriku, kali ini aku tidak membawa uang sepeser pun." Fatimah hanya tersenyum kemudian berkata, "Tidak apa-apa, memang yang mengatur rezeki tidak duduk di pasar, bukan? Yang memiliki kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Demikianlah sikap Fatimah yang menenangkan hati suaminya. Ali merasa sedih karena tidak mendapat rezeki apapun hari ini. Namun terharu melihat istrinya yang sangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, Ali berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Sepulang sholat, ia dihentikan oleh seorang yang tua. "Maaf anak muda, betulkah engkau yang bernama Ali anaknya Abu Thalib?" tanya orang tua itu. "Benar, ada keperluan apa ya Tuan?" tanya Ali kembali. Orang tua itu kemudian memberikan uang sejumlah 30 dinar sambil berkata, "Aku dulu pernah meminta ayahmu untuk menyamak kulit. Aku belum sempat membayarnya. Namun ayahmu keburu wafat. Terimalah uang ini, karena engkaulah ahli warisnya." Dengan gembira, Ali menerima uang itu, lalu bergegas untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka ke pasar karena persediaan telah habis. Akan tetapi, di pasar Ali bertemu dengan seorang fakir miskin yang meminta-minta sambil memelas. "Siapakah yang mau meminjamkan hartanya di jalan Allah? Bersedekahlah kepada saya, seorang musafir yang kehabisan bekal di perjalanan," ucap orang fakir itu. Tanpa pikir panjang, Ali pun menyerahkan uangnya kepada orang tua itu untuk bekal perjalanannya. Sesampainya di rumah, Ali menceritakan seluruh peristiwa yang baru saja terjadi kepada Fatimah istrinya. Fatimah kembali tersenyum dan berkata, "Keputusan engkau yang menyedekahkan seluruh harta adalah juga keputusan yang akan aku lakukan seandainya aku mengalaminya."
Lebih baik kita menyedekahkan harta karena Allah daripada bersifat pelit yang dimurkainya dan akan menutup pintu surga untuk kita. Subhanallah, betapa mulianya sikap kedermawanan yang ditunjukkan oleh Ali dan istrinya Fatimah. Mereka tidak tega melihat fakir miskin yang lebih memerlukan uang dibanding mereka. Dan mereka juga takut akan murka Allah karena bersikap pelit. Mudah-mudahan kita bisa menteladani sikap Ali dan istrinya Fatimah radhiyallahu anhu. Nah, kali ini masih tentang kisah Ali bin Abi Thalib dengan kisahnya hampir terbunuhnya demi Rasulullah. Yuk kita saksikan kembali. Ali bin Thalib merupakan menantu Rasulullah karena Ali menikah dengan Fatimah. Beliau mempunyai julukan Haidar yang berarti seekor singa. Ayah dan ibu Ali berasal dari Bani Hashim. Ia merupakan putra dari paman Rasulullah yaitu Abu Thalib. Orang-orang Quraisy semakin hari semakin membenci Rasulullah. Mereka tidak ragu menyakiti bahkan membunuh siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Demi keselamatan para muslimin, Rasulullah menyuruh umatnya untuk hijrah ke Madinah karena mereka akan lebih aman di sana. Pada suatu malam ketika masih gelap gulita, tampak sekelompok orang-orang Quraisy yang membawa pedang dan tombak berkumpul. Mereka sedang mengelilingi suatu rumah yang saat itu ditempati oleh Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Quraisy itu berencana untuk mengepung rumah Nabi Muhammad. Mereka ingin menangkap dan hendak membunuh Rasulullah di rumah itu. Namun mereka masih menunggu perintah dari Abu Jahal yang merupakan salah seorang pemimpin penduduk Mekah yang membenci kaum muslim. Sementara di dalam rumah, Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk berbaring di tempat tidur dan memakai selimut yang biasanya digunakan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Abu Bakar mempersiapkan cara untuk keluar dari rumah yang sudah dikepung ketat oleh para orang Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan mukjizat yang menyebabkan orang-orang Quraisy itu tiba-tiba mengantuk dan akhirnya tertidur pulas. Rasulullah dan Abu Bakar akhirnya bisa keluar dari rumah dengan selamat dan pergi meninggalkan kota Mekkah untuk hijrah ke Madinah. Ketika menjelang pagi, para pasukan Quraisy mulai terbangun keheranan. Abu Jahal yang juga kebingungan dengan segera memerintahkan untuk masuk ke rumah Rasulullah. Ketika sampai di kamar tidur, mereka menjadi sangat bersemangat karena mengira Rasulullah masih tertidur di atas ranjangnya. Mereka kemudian mengelilingi tempat tidur itu sambil membawa pedang yang terhunus. Salah satu dari mereka kemudian berkata, "Hai Muhammad, bangunlah, kami datang untuk membunuhmu." Ali lalu membuka selimutnya. Sontak orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah pun terkejut. "Aku bukanlah Muhammad yang kalian cari," kata Ali kepada para orang-orang Quraisy itu. Abu Jahal yang semakin marah membentak, "Hai Ali, kenapa bukan Muhammad yang tidur di sini? Di mana dia berada?" Ali menjawab dengan santainya, "Aku tidak tahu, semalaman aku hanya tidur di sini." Orang-orang Quraisy yang durhaka itu kecewa karena gagal membunuh utusan Allah. Mereka lalu meninggalkan Ali dan keluar dari rumah Rasulullah dengan tangan hampa. Di Mekah, Ali tinggal selama 3 hari untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Selanjutnya, Ali ikut hijrah ke Madinah dengan berjalan di malam hari dan bersembunyi di siang hari. Ia juga membawa 2 ekor kambing untuk membantunya membawa barang bawaan sekaligus untuk menghapus jejaknya agar tidak diikuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan dalam perjalanan hijrahnya bersama Abu Bakar, Rasulullah beristirahat sejenak di dalam Gua Thur selama 3 hari. Pada saat itu, hanya ada 4 orang yang mengetahui keberadaan mereka. 3 di antaranya adalah putra-putri Abu Bakar, yaitu Abdullah, Aisyah, dan Asma, serta 1 pembantu mereka yaitu Amir bin Fuhairah.
Begitulah salah satu kisah yang menceritakan tentang kecintaan Ali bin Abi Thalib terhadap Rasulullah. Ia rela berkorban demi beliau meskipun nyawa adalah taruhannya. Semoga kisah ini dapat mempertebal rasa cinta kita sebagai umat kepada Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Nah, Masya Allah, ada banyak sekali suri tauladan yang bisa kita ambil dari kisahnya Ali bin Abi Thalib. Semoga bisa menjadi keteladanan yang baik untuk kita ya teman-teman. Baik, Bu Guru akhiri tentang kisah Ali hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.